Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Cyrilus Serenitus bersama I am your captain Cyrilus Serenitus tentunya ya. Jadi ya, karena kemarin kan hari Sabtu ya jam 4 waktu Indonesia Barat kan itu udah DJ Fantasi. Jadi kali ini kontennya kita balik lagi ke Reddit review teman-teman, oke? Dan sekaligus sebelum memulai itu aku mau ucapin terima kasih ya teman-teman jadi semenjak hari Sabtu kemarin setelah aku upload yang DJ Fantasi yang Borneo FC itu, entah kenapa sehari itu tuh dalam berapa hari tuh subscribernya nambahnya tuh lumayan gitu teman-teman. Jadi ini sekaligus memperingati gitu ya, channel ini tuh menembus 60 subscriber teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang subscribe channel ini ya. Dan sekarang itu posisinya udah lebih dari 60 sebenarnya, 62 gitu ya. Jadi dalam berarti kurun waktu kurang dari seminggu itu nambah, kalau berdasarkan statistik itu kayaknya kalau nggak salah ya nambah 8 subscriber, dan itu kayaknya pertambahan terpesat yang pernah aku alamin gitu ya selama di channel ini gitu ya. Maksudnya dalam kurun waktu seminggu gitu dapat 8 subscriber, dan itu buat aku tuh luar biasa itu ya. 62 orang itu nggak sedikit gitu. Jadi ibaratnya kalau sekolahan itu mungkin 2 kelas penuh ya. 62 orang gitu yang subscribe channel ini. Dan alasan subscribe-nya pun sebenarnya bermacam-macam, karena ini kan dulunya sebelum ada DJ Fantasi channel gaming, jadi ada yang mereka yang subscribe karena channel gamenya, ada yang subscribe karena DJ Fantasi, ada yang subscribe karena Reddit review juga. So ya, terima kasih teman-teman atas supportnya. Dan ya, apa ya, ini tuh kayak suatu yang sebenarnya kayak enggak apa ya, terduga juga gitu, karena kan awalnya aku juga nggak tahu apa-apa kan kalian sukanya apa. Dan ya sedangkan apa ya, kayak feedbacknya itu masih jarang gitu. Jadi ya ini ibaratnya aku ini masih mencari-cari untuk jati diri channel ini gitu ya, arahnya ke depan mau kemana gitu. So terima kasih bantuannya teman-teman buat channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang terus, dan mungkin targetnya untuk mungkin tahun ini ya, mungkin tembus 100 subscriber dulu lah ya. Kita yang realistis dulu aja, jangan terlalu kejauhan gitu ya. So oke, karena hari ini Reddit review seperti biasa, kita akan mereview ke Crappy Design teman-teman ya. Seperti yang udah teman-teman lihat di layar gitu ya, kita sudah di r/Crappy Design. Jadi ini adalah subreddit favoritku. Jadi buat teman-teman mungkin kalau ada yang main Reddit juga bisa komen di bawah itu Reddit apa yang bisa aku review ke depannya gitu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman tahu subreddit yang mungkin isinya lucu-lucu gitu ya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah teman-teman ya. Jadi sekaligus biar ada apa ya, kita ini ada komunikasi gitu. Jadi aku sebagai yang bikin konten pun nggak bingung mau, maksudnya kalian tuh mau lihat konten yang kayak apa gitu ya teman-teman. Oke, daripada banyak cincok kita langsung terjun aja ke Redditnya gitu teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jadi Crappy Design ini adalah subreddit. Jadi Reddit ini kayak seperti Instagram atau Twitter ya, sosial media lah ya. Jadi untuk orang ngepost sesuatu terus ada namanya nggak like atau dislike, tapi upvote atau downvote gitu, dan ada kayak bisa ngasih penghargaan ke orang kayak di atas ini nih. Oke. Terus ya, ini posting pertama nih. These benches at my university are tilted back and have no drainage system, so the water sits there for up to days after a rainstorm. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi ini tuh artinya sebenarnya, jadi di universitasnya dia, orang yang ngepost ini itu ada kayak itu loh, kursi taman, kursi panjang ya kayak gitu kan, cuman kadang umumnya tuh dari kayu ya. Kalau ini kayaknya dijadiin satu sama apa nih, pagar taman gitu. Di Indonesia juga ada sebenarnya kayak gini. Terus bagian dudukannya tuh agak miring ke belakang kan, memang biasanya kursi taman kan miring kan, dudukannya nggak lurus gini tapi miring ke belakang gitu ya, buat pantat gitu ya. So karena ini tuh dibuat dari kayak cor-coran gitu ya, maksudnya dibentuk dari cor-coran,
Sebenarnya itu nggak masalah di situnya, cuman tuh yang jadi masalah di sini adalah nggak ada sistem drainasenya teman-teman, no drainage system. Jadi kalau kena hujan kayak gini, habis hujan besar, hujan lebat gitu, airnya genang gitu. Jadi kayak ya jadi nggak fungsional gitu. Minimal ada lah lubang-lubang kecil gitu. So ya, yeah. Karena ini postingan pertama untuk Reddit review kali ini, dan ini sebenarnya ini tuh mungkin desainnya nggak buruk, nggak jelek, cuman pengaplikasiannya ini teman-teman, lagi-lagi ya dari episode sebelumnya tuh aku pasti bilang itu nggak, desainnya tuh bukan berarti desainnya yang jelek gitu, cuman kadang pengaplikasiannya yang salah. Jadi kayak ini gitu ya, nggak ada drainasenya, so ya jadi nggak fungsional kalau setelah hujan gitu. Kalau pas musim panas itu ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Jadi untuk desain ini mungkin 6, oke teman-teman, Reddit reviewnya. Kita langsung lanjut aja ke next crappy design teman-teman. Oke, di sini kita lihat ya, ini mungkin teman-teman bingung nih apa nih, kotak permen kah, apakah ini karena warna-warni kan gitu kan, bentuknya kayak permen gitu dari jauh, kotak permen gitu ya. Tapi di sini captionnya adalah this $2 million watch is pretty confusing to read. Jadi ya seperti captionnya ya, ini tuh jam tangan ya teman-teman. Di jam tangan yang harganya 2 juta dolar Amerika gitu ya teman-teman. Ini jam tangan yang harganya 2 juta dolar Amerika, itu mungkin kalau di Indonesia ya, dirupiahin berapa ya? 2 triliun kali ya, nggak tahu sih sekarang itunya berapa ya, kursnya tuh 15 ribuan kah. Jadi mungkin ini tuh mungkin buat ya kalau orang kaya gitu ya, mau pamer gitu jam tangan gitu yang ada banyak batu permatanya gitu ya. Cuman ini warna-warni, bening, terus ini jarumnya ini ya jarumnya ya kecil kali gitu ya. Itu kayak mana gitu. Ya mau pamer sih boleh ya, cuman kalau kayak gini kan malah jadi aneh gitu. Dan ini juga kalau gimana ya, terlalu mencolok juga nggak sih warnanya tuh. Kalau kalian orang kaya gitu ya, terus pakai jam mahal mencolok gitu kan, bahaya juga itu sebenarnya. Dan susah dibaca gitu, terus mau tahu jam berapa gitu gimana, susah dibaca nih. Ya, jadi untuk ini sih desain sih ya, untuk desainnya karena ini menyulitkan ya, kecuali kalau memang kalian beli untuk pamer itu ya terserah gitu. Cuman kalau ini secara fungsional jam itu secara desain ini 8 sih crappiness-nya, karena what's the point gitu beli jam tapi nggak ngelihat waktunya di situ ya. Mungkin orang kaya sih cuma mau pamer aja gitu. Oke, kita langsung aja ke next crappy design teman-teman. Oke teman-teman, oke jadi di sini tuh ada kayak apa sih nih, kayak sistem drainase di jalanan gitu ya. Ini captionnya adalah a drain water can't flow into. Jadi sistem drainase yang nggak bisa dimasukin air gitu ya. Mungkin ini karena pinggirannya ini ada lempengan besinya yang lebih tinggi dari level aspalnya itu. Jadi kalau hujan ya airnya ngelewatin doang, nggak masuk ke sini karena levelnya lebih tinggi gitu ya teman-teman. Jadi ya ini mungkin kadang yang bikin di jalan-jalan tuh kalau hujan lebat tuh jadi rada-rada tergenang gitu ya. So ini untuk crappiness-nya kita cepet aja tuh. Ini tuh ini juga 7,5 sih. Ini sebenarnya desainnya bener, cuman pengaplikasiannya aja nih, pasangnya itu yang nggak bener. Asal udah dipasang terus laporan gitu ya, kejar setoran gitu, mungkin yang masang ya. Baik, kita langsung aja ke next crappy design teman-teman. Oke. Mungkin kalian lihat ini mungkin pertama gitu ya, kalau sebenarnya kalau orang pun lihat ini udah rada nggak bener gitu ya. Jadi ini tuh kayak buku-buku gitu ya, biasa lah buku-buku anak-anak sekolahan gitu. Biasanya kan kalau yang kita beli itu tulisannya notebook gitu kan. Jadi kalau ini tuh
Ini yang desain tuh konsepnya kayak mana coba kan. Itu jadi bot nue. Ini sebenarnya sama yang tukang desainnya itu ya, desainernya, tukang desain itu kayak Indonesia banget, apa-apa pakai tukang depannya. Jadi desainernya tuh udah kasih nih kayak fontnya disamain book, note gitu ya. Cuman kan jadi nggak make sense itu ya. Kan harusnya notebook bukan book note juga gitu. Kenapa note-nya di bawah gitu? Dan di sini kenapa bentuknya harus gini gitu ya, asimetris banget gitu. Dilihat juga nggak enak karena ini padahal gambar bukunya itu watermarknya ini kan gambar keyboard kan. Keyboard itu kan ya maksudnya secara penyusunannya memang nggak apa ya, nggak simetris, cuman ya nggak gini juga. Ini mah nggak ada estetiknya gitu ya. Dan penyusunannya kenapa gini gitu ya. So kalau ini sih sebenarnya lebih ke desainnya aja, dan kalau fungsionalnya sih bisa-bisa aja. Maksudnya cuma buku tulis ini cuma covernya aja ya, yang desainnya memang rada aneh gitu ya. Jadi untuk creepiness-nya 6. Oke, kita langsung lanjut aja ke next creepy design teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini ada laptop gitu ya, laptop, terus orang ini tuh mau masukin SD card-nya ke laptop gitu, mungkin mau transfer data foto atau video gitu kan. Dan tahu kan teman-teman yang SD card yang bentuk kayak gini nih. Nah ini tuh di slot laptopnya itu entah desainnya yang terlalu sempit apa gimana, jadi orang ini tuh dari berdasarkan captionnya ya, dia tuh kalau masukin SD card-nya kan, kalau SD card tuh sampingnya tuh ada switch kecilnya loh teman-teman, ada yang read only, ada yang biasa. Kalau read only itu berarti data yang dimasukin ke komputer, ke laptopnya itu cuma bisa dibaca gitu. Kan biasanya kalau orang kan pengennya ya bisa di copy paste, bisa dipindah gitu kan datanya. Jadi ini kalau setiap dimasukin itu pasti langsung ke switch ke bagian read only gitu, jadi nggak bisa diapa-apain datanya. So ya ini lumayan annoying sih. Entah desainnya ini apa ya, kayak slotnya itu, atau mungkin apa, kualitas tombol switchnya yang rada kurang aja gitu ya. So ini karena memang annoying dan jadi nggak fungsional gitu ya fungsi slotnya, jadi ya 7,5 lah ya ini creepiness-nya. Oke, kita langsung lanjut ke next creepy design teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini ada semacam soda sirup. Aku sendiri nggak tahu ya soda sirup tuh kayak mana gitu ya. Kalau kita kan taunya ya soda, sirup ya sirup gitu, terpisah gitu ya. Soda sama sirup tuh kalau dicampur kan jadinya soda gembira gitu. Itu orang Indonesia apa sih? Nah di sini ada ya kayak kemasan soda sirup gitu. Nah biasanya orang kalau mau minum soda, kalau soda memang ada yang polosan itu kan, maksudnya yang soda doang gitu, nggak ada rasanya, cuma karbonasi, soda karbonasi doang. Tapi kan kalau sirup kan biasanya ada rasa buah gitu kan. Kayak di Indonesia juga ada yang kayak susu stroberi juga kan sirupnya. Cuman di sini kalau sekilas itu nggak masalah apa-apa sih, cuman ya kalau kita lihat lebih dekat gitu ya, di bawah tulisan mereknya ini terdapat tulisan zero taste, berarti nggak ada rasanya. Terus buat apa gitu ya beli soda sirup gitu ya, beli soda sirup tapi nggak ada rasanya, itu kan kayak sia-sia gitu. Jadi buang-buang uang buat ya basically cuma minum air soda kan kalau gini. Nggak ada sirupnya berarti kalau nggak ada rasanya kan. So yeah, ini sih mungkin ya 7,5 lah ya creepiness-nya. Kita langsung lanjut aja ke next creepy design teman-teman. Oke teman-teman, jadi lagi-lagi laptop ya teman. Ya teman-teman, ini jadi lagi-lagi laptop nih teman-teman. Minggu lalu yang creepy design tuh ada yang laptop itu di keyboardnya yang desainnya rada-rada itu ya. Terus tadi yang sebelumnya
slot SD card-nya yang bermasalah. Sekarang kalian bisa lihat sendiri ya, keyboard oke gitu ya, cuman yang nggak oke nih kalau berdasarkan captionnya ini trackpad-nya gitu ya, yang buat sentuh-sentuh itu ya, pengganti mouse-nya itu teksturnya disamain sama body laptopnya, yang dibedain cuma tombolnya doang yang buat ngeklik. Jadi kalian tuh apa ya, nggak bisa lihat gitu secara fisik trackpadnya di mana itu. Jadi ya itu bisa aja di sini kan trackpadnya gitu, nggak tahu gitu. Kenapa desainnya disamain gitu. Dan bertekstur pula kan, biasanya trackpad itu kan halus gitu, ini dibikin bertekstur loh, sama ini bodinya. Jadi ya ini sebenarnya masih fungsional, cuman ya karena bikin rada susah aja itu nyariin trackpadnya karena teksturnya sama semua gitu ya. So ya mungkin 7,5 sih, 7,5 ini. Oke, kita lanjut ke next Crappy Design teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin ini yang terakhir dari episode Crappy Design kali ini teman-teman, untuk minggu ini itu ya. Jadi ya ini tuh kayak apa ya, itu loh, kalau mungkin ruangan-ruangan gitu kan ada tulisannya ruangan apa gitu. Jadi ini kayaknya itu ruangan F untuk art space gitu ya. Jadi ruangan F ini untuk ruang seni, jadi ruang kesenian gitulah ya. Cuman karena desainnya gini itu jadinya bacanya kan fart space ya, jadi ya itu ruang kentut, jadi bukan ruang seni gitu ya. Jadi orang bisa aja salah paham kalau mau kentut malah masuk sini kentut gitu kan, karena ruangan rokok itu kan ada sendiri buat biar asapnya nggak nyebar kemana-mana. Orang mungkin pahamnya oh biar kentutnya baunya nggak kemana-mana, pada ngumpul di sini kali ya. Jadi ya ini fart space gitu. Jadi sebenarnya ini gedung F tempat art space jadi fart space gitu ya. Jadi mungkin gimana ya ngaturnya nih, jadi mungkin bisa juga ini rada dikecilin tulisannya, terus jadi kan space-nya rada jauh tuh, art space gitu, atau F-nya gini tetap gitu, terus tulisan art space-nya tuh menyamping gitu juga bisa sebenarnya. Jadi nggak literally sebelahan gini, mana ini kan jaraknya juga deket juga F sama art-nya ini, jadi ya kebahasanya fart space gitu. Jadi untuk crappiness-nya ini mungkin 7,5 ya, karena bisa menimbulkan salah paham gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin begitu untuk Reddit review kali ini. Jadi menurut kalian nih, dari beberapa desain yang udah kita bahas tadi gimana teman-teman? Yang menurut kalian paling rada-rada tuh yang mana? Bisa komen di bawah teman-teman. Dan ya seperti yang aku bilang di awal tadi, kalian juga bisa ngasih komen suggestion atau masukan. Mungkin kalau kalian yang main Reddit gitu, bisa kasih tahu aku subreddit apa yang bisa aku react. Terus mungkin bisa juga kalian ngasih link aku di mungkin Instagram, mungkin dari Twitter gitu ya, di kolom komen di bawah, yang mungkin masih berkaitan tentang desain-desain yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Kalian komen ke aku, nanti aku juga bisa react. Dan juga ya untuk DJ Fantasi, nanti hari Sabtu juga pasti ada DJ Fantasi, semoga nggak mundur ya, dan jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Kali ini clue-nya adalah di luar Jawa lagi, dan tim ini tuh bisa dibilang menjadi pelopor sepak bola modern, klub sepak bola modern di Indonesia teman-teman. So ya kalau kalian yang juga penasaran dengan episode DJ Fantasi selanjutnya juga stay tune terus di channel ini, oke teman-teman. Anyway, daripada berlama-lama lagi, buat kalian yang suka video ini, kalian bisa tinggalkan like, dan kalau kalian punya masukan bisa tinggalkan komen supaya aku tahu kontennya gimana yang mungkin bisa aku buat ke depannya. Dan ya jangan lupa subscribe tentunya ya channel ini, karena ya dengan berkembangnya channel ini tentunya ya konten yang dibuat juga tentunya nanti kualitasnya bisa lebih meningkat. Dan ya itu tadi, komen kalian tuh penting sih, jadi aku bisa tahu konten yang gimana yang bisa aku buat ke depannya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman atas 60 subscribernya. Semoga tahun ini kita bisa tembus 100 subscriber, oke teman-teman. So this has been your captain speaking, until next video, see you, bye bye. Woo. Gak bisa bahasa Inggris.